Modul kedua itu mengenai routing ya, routing. Kemudian sebetulnya sih di routing banyak sekali, bukan banyak sekali, ada dua jenis untuk membuat routing. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu routing itu apa sih. Routing secara definisi ya jalur ya, proses untuk memilih jalur routing. Nah, kemudian alatnya itu router seperti itu. Nah, yang kita akan pelajari ataupun coba kita praktekkan yaitu salah satu bentuk routing yang kita sebut routing statis. Ada dua macam, statis dan dinamis. Namun kali ini kita akan bahas tentang routing statis seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kalian cek materi modul, ataupun kemarin saya sudah sedikit membuat video sederhana terkait materi routing statik. Oke. Mungkin secara topologi akan berbeda ataupun sama atau saya, intinya proses yang saya bikin ataupun project saya bikin itu membahas tentang routing statik, bagaimana menggabungkan dua network address yang berbeda untuk bisa dikomunikasikan secara statik. Nah, sedikit saya menyampaikan materi. Pada dasarnya infrastruktur jaringan perangkat komputer itu bisa saling berkomunikasi. Namun syaratnya harus dalam satu network. Konsepnya itu ya. Semua perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi, namun harus satu jaringan ataupun satu network address. Nah, bagaimana jika dua network address-nya itu berbeda? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita memerlukan sebuah konsep routing, dan alatnya juga kita butuh juga, namanya alatnya adalah kita butuh router seperti itu. Nah, nanti di sisi latihan ini seperti biasa akan dipandu oleh Mas Fasa dan Mas Doni seperti itu. Nanti silahkan diikuti secara saksama seperti biasa. Semuanya absen dulu, kemudian setelah absen diikuti modul 2 sesi 1. Oke. Dan jangan lupa di situ ada post-test dan ada pretest dan post-test yang harus kalian kerjakan seperti itu ya. Jangan lupa resumenya seperti biasa. Oke. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman baik dari praktikan dan asisten, apakah ada pertanyaan? Dari saya aman, Pak. Aman. Dari praktikan aman, dari teman-teman, dari asisten aman, dari teman-teman praktikan aman? Pak. Oke. Itu. Nah, selanjutnya adalah kita coba presensi ya. Kita akan presensi secara online. Silahkan digunakan ataupun disiapkan gadgetnya. Saya izin share screen dulu. Ini hawanya udah hawa liburan ya, tapi ya sama aja lah, liburan. Oh, online semua. Oke, saya coba share screen. Muncul ya? Belum. Tes, muncul nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Belum, Pak. Ya, sebentar. Kenapa ya? Stop. Aduh. Laptop saya hang. Oh, stop. Oh, ini bunggal dulu. Oke. Sebentar, coba lagi deh. You lost your connection. Aduh. Oke. Tunggu ya, semoga tidak terlalu lama. Kira-kira sekilas tentang bahasan routing cukup jelas ya.
Intinya sih prinsipnya jaringan komputer itu bisa saling komunikasi jika masih satu network ataupun satu jaringan network address. Nah, bagaimana untuk mengkomunikasikan jika sudah lebih dari dua network yang berbeda, kita butuh proses routing dan butuh perangkat namanya router. Nah, terkait routingnya mau jenis apa, statis ataupun dinamis, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan skalanya. Sedikit menambahkan, kalau routing statik itu orang bilangnya sih routing secara manual, karena seorang network administrator harus men-setting satu-satu untuk mendefine tabel routingnya, alamat routingnya di tabel routing seperti itu. Jadi kalau ada perubahan topologi, ada perubahan apa namanya, ataupun penambahan perangkat, intinya ada perubahan topologi, nah, pasti dibutuhkan apa namanya, routing baru ya. Nah, kita sebagai network administrator harus men-setup ataupun mengkonfigurasikan secara manual. Beda kalau kita berbicara routing dinamis, jelas beda ya, antara statik dan dinamis sudah beda. Oke, itu. Nah, disiapkan gadgetnya, kita absen ya. Sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul nanti kita 2 menit aja. Jam 2.39. Untuk resume sudah tidak ada masalah ya, sudah mengerjakan semua ya, atau ada yang belum? Aman? Ketua kelasnya masih ada nih? Oke. Untuk ketua kelas, aduh siapa? Mas Habsbi apa? Sudah, Pak. Mohon maaf. Habsbi. Mas Habsbi aja. Oke, Mas Apri, tergantung Hasbi, jaringan Pak. kenapa Mas? Jaringannya Mas? Jaringannya kenapa? Ini bisa join atau bisa melakukan hujan deras. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa menyampaikan kondisinya secara apa adanya, seperti itu. Untuk teori sendiri, kelas teori sudah sampai mana ya kalau kita sharing? Atau ini terlambat? Atau sudah sampai routing dinamis untuk kelas teorinya? Oke, berarti masih apa ya, inline ya, Routing apa statik, namanya ya, Pak. masih satu jalur ya, satu jalur. Ya, intinya prakteknya statik, teorinya ya statik. Itu. Oke, sudah jam 2.39. Oke, dari Iya, Pak. saya mungkin seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun diskusi, saya tanyakan lagi nih. Ada diskusi nggak atau pertanyaan? Jaringan down sekali lah, ini bisa connect Mas. Mas Uki Baskoro, Pak maaf saya belum bisa absen, jaringan down sekali Pak. Ini kamu bisa connect Mas? Ya nggak down dong. Kalau down sekali itu kamu harusnya nggak bisa connect Mas. Seperti itu kan? Artinya udah out of service lah. Oke. Oke, tadi saya tanya apakah ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan? Ya, menyalakan laptop, kan kita kuliah jam berapa Mas? Mas Fadil, kita kan kuliah jam 2.30 ya. Udah 10 menit berlalu. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun diskusi, saya serahkan waktu dan tempat ke kakak-kakak teman-teman asisten, Mas Fasa dan Mas Doni. Monggo Mas, dilanjutkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bunga. Oke, baik Pak. Tadi dari teman-teman udah melakukan presensi. Selanjutnya dari teman-teman bakal diarahkan untuk mengerjakan feedbacknya. Ini untuk sesi 1 ya. Jadi tadi kan kalian semua udah
absensi baik sesi 1 dan sesi 2. Kemudian sekarang kalian melaksanakan di post pretestnya. Nah, pretest modul 2 sesi 1 di LMS. Oke, tes tes. Oke, mungkin untuk yang sesi 2 yang sudah absen bisa meninggalkan room meeting, dan untuk yang sesi 1 tetap standby di sini melanjutkan praktikumnya. Gitu. Kemudian untuk yang sesi 1 dipersilakan untuk mengerjakan pretest yang sudah tersedia di LMS ya. Tersedia di LMS, silakan dikerjakan karena ada batas waktunya. Kemudian saya ingatkan lagi, di situ juga ada post test, di mana post test itu dikerjakan setelah praktikum selesai ya, tapi di setting jadwalnya itu jam 4, setengah 4. Setengah 4 udah bisa dikerjakan dan berakhir di jam 4. Jadi diperhatikan waktunya juga. Semisal nanti masih praktikum, silakan sambil mengerjakan, itu tidak apa-apa. Oke, ini Ya. oke. Terima kasih Pak Bongga atas waktunya. Iya, untuk praktikum sendiri ntar kita bisa mulai setelah kita melakukan sholat asar aja ya. Jadi waktu ini tuh kalian gunakan untuk mengharap pretest. Kita beri waktu mungkin sampai jam 15.20 dan 15 itu 15.20 kelamaan paling, Don. 15.05 kelamaan. aja. Kayak kemarin. Kayaknya di sini adanya lebih itu deh. Aja maju, Pak. Masih 14.50 sejam berapaan lagi baru sebenarnya. aja. Ya udah terserah sih. Masih 8. Jadi Oke, intinya kesepakatan aja paling. dibikin break kalian untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian kalian melaksanakan praktikumnya untuk modul 2 sesi 1. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Mas, udah bisa mulai sekarang ya pretestnya? Ya, Ya, silakan. udah bisa ya? Coba aja langsung dikerjain pretestnya karena ada batas waktunya itu. Terus juga Ya, kita baik break Mas. asar Terima dulu. kasih. Oke. Kita break asar Lima- juga 15.10 ya, Sa? 15.10 ya. 15.10 kita mulai 15.10 kita praktikumnya. mulai praktikum modul 2-nya. Oke. Silakan mau yang mengerjakan pretest atau yang mau menunggu waktu asar dulu. Oke.
Oke, cek. Suara saya aman nggak ya? Aman, Mas. Oke, ini banyak yang terkendala koneksi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga mungkin takutnya terkendala ini karena hujan juga. Memang lagi musim hujan. Jadi Hujan, Bang. ya, jadi tetap usahakan bisa masuk ya. Tuh. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini kita praktikum modul 2, routing static, sebagaimana yang sudah dijelaskan Pak Bongga tadi, secara singkat. Jadi di sini saya ingin menambahkan saja mungkin ya, dari yang sudah dijelaskan Pak Bongga tadi. Kemudian juga bisa buka untuk LMS-nya. Saya presentasikan dulu. Oke, layarnya sudah aman ya? Ya, aman. Oke, LMS-nya sendiri pretestnya sudah pada dikerjain ya semuanya ya. Pretest sudah aman. Kemudian di sini ada namanya tayangan belajar. Jadi di sini diklik aja nanti untuk ini. Nanti akan terkoneksi dengan YouTube channel, di mana nanti di sini ada penjelasan konfigurasi dari Pak Bongga. Tuh. Jadi nanti semisal dari saya kurang jelas pun dari YouTube ini sudah ada penjelasan dari Pak Bongga juga. Tuh. Di sini juga ada referensinya untuk penjelasan routingnya. Ya, di sini banyak banget nih. Penjelasan routing ini lengkap. Di LMS sudah disediakan oleh Pak Bongga. Nanti tinggal dibaca-baca lagi. Oke. Sekarang praktikum modul 2, routing static. Sebelumnya teman-teman ini udah belajar belum ya tadi routing static di teorinya? Halo? Aman lah berarti ya? Udah belajar? Kayaknya sih tadi saya dengar udah belajar di teorinya, jadi sekarang saya bantu lagi untuk prakteknya mungkin ya. Oke, layarnya jelas nggak? Nanti kalau suara saya nanti kalau suara saya kekecilan saya mohon maaf ya. Mungkin mikrofonnya kurang bagus. Oke, di sini saya coba jelasin sedikit aja untuk routing. Routing kan kemarin sudah dijelaskan digunakan untuk membentuk sebuah jaringan ya, untuk melibatkan membuat jalur koneksi agar network satu sama lain saling terhubung gitu. Nah, routing ini digunakan pada saat apa? Pada saat terdapat jaringan yang berbeda gitu, atau network yang berbeda. Seperti contohnya misal seperti ini. Ini ada network A dan network B. Di sini ada berbeda network ya, dalam artian udah beda nih. Di sini 1.0, di sini udah 2.0 gitu. Jadi beda network. Dan di mana kalau komunikasi mau terjadi itu harus sama-sama satu network gitu. Nah, misal ada beda network gini, kita baru bisa menggunakan yang namanya routing. Tuh. Nah, biasanya beda network ini terjadi pada saat dua atau lebih router. Dua atau lebih router ini yang menyebabkan banyaknya network yang digunakan gitu. Oke, di sini routing udah jelas, saya kemarin udah pengenalan juga. Fungsinya untuk menghubungkan network yang berbeda, jelas, agar bisa saling terkoneksi. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nanti isi klien ini mengirimkan paket IP. Nah, nanti di router ini ada namanya tabel routing. Nah, tabel routing ini isinya ada API IP, kemudian ada juga port interface-nya, kemudian networknya berapa, subnetnya berapa gitu. Di router ini ada fungsinya tersedia namanya tabel routing. Tabel routing itu nanti fungsinya untuk melanjutkan paket yang akan dikirimkan ini akan ditujukan kemana gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada namanya nah ini. Secara umum mekanisme routing dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada routing statis dan routing dinamis. Nah, kali ini kita belajar yang namanya routing statis ya. Routing statis itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Bongga, dia melakukan konfigurasinya secara manual. Secara manual itu seperti apa?
Yang dimaksudkan secara manual itu kita menambahkan alamat IP, kemudian networknya, kemudian jalur keluarnya. Dalam artian kita membentuk sebuah jalur komunikasinya itu secara manual gitu. Jadi nanti kita akan menuju kemana, melalui mana itu kita yang akan menentukan gitu. Itu routing statis. Nah, routing statis itu untuk jaringan skala besar, apabila menggunakan routing statis, maka akan membuang waktu admin jaringan untuk melakukan update routing table. Jadi, karena routing statis ini kan melakukannya satu-satu atau secara secara manual ya. Jadi kayak kita menambahkan network B, kemudian nanti melalui mana, kita mikir dulu gitu. Jadi terlalu lama, sehingga routing statis ini bisa dikatakan kurang efisien gitu untuk misal jaringan skala besar. Nah, routing statis ini bagus untuk yang namanya skala kecil, jaringan skala kecil ya. Itu bisa. Dan apalagi di sini ada konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway gitu. Umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Nah, itu jadi kayak skalanya skala masih kecil gitu. Oke, lanjut ke sini aja. Ada yang mau ditanyain nggak seputar routing statik dari mungkin masih bingung tadi dari penjelasan saya? Oke, kalau aman lanjut ya. Nah, di sini juga ada perbacaannya. Jadi jelas static routing tidak mungkin dipakai untuk jaringan besar karena membutuhkan effort yang besar untuk mengupdate-nya. Jadi kalau misal nanti ada jaringan baru yang dipasang gitu, kalau dalam sistem aslinya ya. Aman, Mas. Oke, kita perlu yang namanya menambahkan IP secara manual lagi gitu. Beda dengan routing dinamis. Routing dinamis itu dalam artian dia secara otomatis menambahkan jalurnya. Jadi nanti kita hanya menambahkan, kalau di routing dinamis itu menambahkan tujuannya saja gitu. Nah, sedangkan routing statik kita juga harus menambahkan yang namanya jalurnya, kita mau lewat mana gitu. Oke. Sini ada perintahnya untuk di Cisco ya. Nanti akan dieksekusi di mode global. Teman-teman masih pada ingat lah ya untuk mode-mode yang ada di Cisco. Ada yang namanya user, ada yang namanya privilege, ada global, ada spesifik. Nah, untuk routing statik ini nanti di konfigurasi pada mode global gitu. Cara perintahnya seperti ini. IP route spasi destination network. Jadi network tujuan kita itu kemana ya. Kemudian subnet masknya ini si destination network berapa. Kemudian kita tambahkan next hop address. Nah, ini kita menentukan kita mau lewat mana sih gitu. Jadi kita menentukan mau lewat mana atau kita keluar lewat interface mana gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. IP route perintah ini digunakan untuk menciptakan routing statis. Kemudian destination network ini ada network tujuan yang Anda tempatkan di routing table. Jadi network yang tujuannya itu network berapa gitu. Mas ini adalah subnet mask yang 255 gitu. Next hop ini berarti IP address berikutnya atau gateway-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti router ini akan meneruskan paketnya melalui mana gitu. Kalau exit interface ini interface keluarannya melalui interface berapa gitu. Oke. Ini contohnya kurang lebih seperti ini ya. IP route 192.168.1.0. Nah, di sini ada subnetnya, di sini ada namanya X-hop atau IP berikutnya yang akan dilalui. Selanjutnya ada namanya routing dinamis ya. Nah, nanti routing dinamis ini dibahas di modul berikutnya mungkin. Karena di routing dinamis ini ada beberapa. Ada namanya link state dan ada distance vector gitu. Nanti dibahas di modul selanjutnya. Nah, ini untuk bagannya. Oke. Mungkin bisa dilihat modulnya kalau nggak kelihatan. Nah, ini ada dynamic routing, di sini ada interior gateway, di sini ada exterior. Nah, interior ini distance vector dan link state. Nah, exterior ini itu menggunakan BGP kayak kita menggunakan untuk terhubung dengan jaringan luar gitu.
seperti internet yang luas gitu. Antar border gitu kalau di penerapannya. Nah, tapi kebanyakan kalau kita menggunakan simulasi itu keseringan kita menggunakan yang ini, interior gateway protocol. Jadi kita hanya menggunakan routing yang interior gitu, atau di sebutannya masih di dalam satu jaringan gitu, satu gedung lah sebutannya. Nah, ada distance vector. Nah, ini nanti dijelaskan di modul berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelumnya paket tracer udah pada diinstal belum? Oke, ada pertanyaan. Udah, Pak. Oke, udah ya, paket tracer udah diinstal. Mungkin kalau Sudah, kalian mau Mas. Sudah. menambahkan user ya, kan di sini nanti. Sudah. Oke, di sini kan nanti pada saat buka paket tracer ada perintah login gitu ya. Nah, itu bisa pakai guest atau login. Nah, kalau kalian mau mendaftarkan nanti kalian buka di sini ada saya ini aja kirim linknya di ini. Nah, di sini. Oke, nanti kalian buka itu linknya, kemudian nanti kalian pilih ini, sign up today. Nah, nanti kalian daftarkan menggunakan alamat email IT Telkom bisa, semisal nggak bisa berarti menggunakan alamat email pribadi gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada langkah praktikumnya, kita lihat topologinya aja. Nah, di sini ini topologinya. Kalian bisa buka paket tracernya. Kemudian login ya, login dulu. Tadi login dulu, kalau nggak punya akunnya, kalian bisa menggunakan guest login. Pilih aja guest login. Nah, perbedaannya itu biasanya sih, kalau guest login itu hanya bisa maksimal nge-save konfigurasi itu 3 kali doang. Tapi kalau kita pakai user login, kita bisa nge-save unlimited gitu. Bisa nge-save berapa kali, banyak. Nah, sudah dibuka, kemudian kita pilih yang ini, PT router aja. Kita pakai router default atau bawaan ya. Ini kita tambahkan, diklik tambahkan, kemudian klik lagi. Tadi kan 2 router. Oke, ada 2 router. Kemudian di sini menggunakan switch 2. Kita pilih yang ini ya. Network device, kemudian pilih switch. Pilih juga yang PT switch. Kita pakai yang default aja. Oke. Aman ya sampai sini ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa ngomong aja. Kemudian kita tambahkan PC 2 juga. Oke. PC 2. Oke. Nih. Untuk kabelnya sendiri, di sini bisa pakai kabel serial DTE atau yang warna merah. Di sini kita pencet connection ini. Nah, bisa menggunakan yang DCE atau DTE gitu. Sama aja. Terus kemudian kita coba akses routernya menggunakan konsol. Bisa pakai konsol atau kalau di simulasi ini kita bisa langsung buka routernya langsung ya. Tapi kalau secara real nanti kalian nggak bisa. Kalian harus pakai kabel konsol. Nih kabel konsol yang ini, yang biru. Nah, jadi kita ngikutin ini aja. Kita pakai serial ya. Serial ini aja. Serial apa nih? DTE atau DCE bebas. Nah, biasanya serial ini adanya hanya di router ya. Jadi portnya itu ada sendiri. Dibuka aja, klik routernya 2 kali atau sekali. Di bagian fisik. Nah, di bagian fisik itu kelihatan ini port routernya. Di sini ada serial, ada juga apalagi nih, banyak banget ini. Ada giga, ada juga nih, namanya apa nih? Pas Ethernet yang ini, kita pakai nanti pas Ethernet yang ini ya, yang LAN sama serial ini. Oke. Kurang lebih itu. Serial udah, terus kemudian kita cek untuk kabelnya. Oke, dari router ke switch menggunakan kabel fast Ethernet. Kita pilih fast Ethernetnya ada 2, ada yang chopper strike sama crossover. Oke, kita pakai yang ini aja. Chopper strike.
kita tambahkan di fase Ethernet 01. Kemudian di PC juga sama ya kabelnya ya. PC juga sama kabelnya. Fase Ethernet. Oke. Nah, di sini ada warna orange ya. Warna orange, warna hijau, dan warna merah. Oke, di sini saya jelasin sedikit. Untuk warna orange di sini itu menandakan dia sedang berproses atau sedang proses connection gitu. Jadi masih proses. Nah, kalau yang warna hijau ini dia sudah terhubung atau portnya itu sudah aktif. Nah, kalau yang warna merah ini portnya off atau mati, belum on ya. Nanti kita coba on kan. Oke. Lagi. Oke, kita bikin kotakannya. Ini ya. Kita pakai warna pamsel biru ya. Ini juga warna biru. Select color aja. Kita pilih gini. Oh, maaf. Kita pilih kotak, kemudian yang fill color ini biar warnanya itu full gini. Nah, kalau dia no fill ini berarti cuman garis doang yang berwarna nanti. Nah, ini kita warnain aja. Kalau nggak bedain juga nggak masalah sih. Sama juga nggak apa-apa. Penting tahu. Oke, kita bedain aja ya. Misalnya warna biru ini deh. Oke, gini. Sip. Udah sampai sini semua? Aman ya? Kemudian kita buka bawahnya lagi. Nah, di sini ada namanya konfigurasi. Nanti jadi di sini ditentukan alamat IP-nya berapa, network-nya berapa, kemudian gateway-nya ini berapa, dan subnet-nya berapa. Gitu. Jadi kita tambahkan dulu untuk ininya, kita bisa pencet yang ini ya kalau untuk mindahin sesuatu atau ngeblok gambar, maka yang ini yang namanya select. Oke, kita berikan alamat network-nya dulu. Di sini untuk router 0, dia portnya 0.1 ke arah FA00. FA00 itu berarti ke bawah kan? Berarti ke bawah, kegedean, kurang gede. Oke. FA00 ke bawah berarti dia diberikan network 192. Oh, ini di sini 192 168 0.0 ya. Jadi 0.1 itu adalah alamat IP. Nah, sedangkan network itu adalah alamat IP pertama dikurang 1 gitu. Jadi 00. Mungkin kalian udah belajar subnetting, itu nanti bisa dibaca-baca lagi tuh untuk subnetting gimana caranya. /24 itu berapa, jumlah IP yang bisa digunakan, /30 berapa gitu. Nah, karena di sini 0.1 kemudian makanya /24 berarti networknya adalah 0.1 dikurang 1, berarti 0.0 gitu. Nah, network ini apa? Network ini alamat network atau sebutannya sih bahasa mudahnya itu pentolannya gitu, abang-abangannya ya. Abang-abangannya yang akan digunakan di sini, hostnya di sini gitu. Oke, kemudian untuk router 1 yang sebelahnya ini dia arah FA00. Sebentar. Arah FA00 ya. FA00 di sini dia ngarah 2.1. Berarti kalau 2.1 itu kita networknya adalah 2.1 dikurang 1. Berarti 2.0/24 gitu. Ada yang bingung nggak di sini? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung langsung ngomong aja ya. Oke, aman. Terus yang atasnya ini, sekarang kita tambahin ini untuk network antar routernya ini berapa? Kita tambahin. Cek. Oke, di sini kan dia pakai fase Ethernet ya. Kalau kita kan serial. Nah, kita lihat aja nih port di sininya berapa. Oh, FA01, berarti kita cari. FA01 ini. Ini juga FA01. Nah, di sini ini adalah alamat IP-nya. Berarti untuk networknya
adalah alamat IP pertama ini dikurang 1 gitu. Berarti adalah 192.168.1.0. Nah, di sini pakai /30. Kenapa pakai /30? Karena biasanya antar router ini agar tidak membuang banyak banget alamat IP ya. Jadi kita pakai /30 aja. Nah, /30 ini dia mempunyai 4 alamat IP. Untuk IP pertama dia adalah ini 1.0 digunakan untuk network atau pentolannya. Nah, untuk alamat IP kedua dan ketiga itu digunakan sebagai host titik 1 dan titik 2 itu untuk host. Kemudian yang titik 3-nya itu sebagai broadcast. Tuh, jadi setiap alamat IP itu ada broadcast-nya. Oke. Sampai sini aman ya. Aman, Mas. Nah, ini pada ngikutin atau ntar nih ngikutin ya? Oke, kita tambahin alamat IP PC dulu pertama ya. Ini interface-nya dia FA di sini. Tambahin alamat IP dulu, dipencet aja PC-nya, kemudian di stop. Nah, di sini ada IP configuration. Kita tambahin satu network ini ya. 92.168.0. Nah, kita lihat di sini. PC itu dikasih titik berapa? Oh, PC dikasih titik 2 gitu. Kenapa kok titik 2? Karena titik satunya itu dipakai oleh router. Jadi di sini nanti di FA00 router itu adalah 0.1 di mana sebagai gateway atau pintu gerbangnya si klien menuju ke luar jaringannya gitu. Jadi si PC ini kalau mau terkoneksi dengan PC sebelahnya, dia melalui sebuah jalur di mana jalurnya itu sebelum masuk ke network lain, ini kan ada 1.0, ada 2.0. Dia mau melewati sebuah gerbang. Nah, dia harus nyari gerbangnya dulu nih mau lewat mana. Kalau kita nggak tambahin, dia akan bingung dan bahkan nggak bisa connection gitu. Jadi kita tambahin alamat IP-nya 168.0.2 ya. Kemudian di tab aja, tab. Nah, di sini kita otomatis menambahkan subnet /24. /24 itu ini 255.255.255.0. Nah, kenapa dapat 255? Karena kan satu oktet ini isinya 8 bit ya. 8 angka satunya ada 8. Nah, itu kalau kalian ingat pelajaran biner-biner gitu, tuh kalau dihitung jumlahnya segini. Tuh. Ada 24 bit. 24. Iya, ada 24 bit. Karena total /32 itu ada 32 bit. Tuh. Nah, kalau /24 ini berarti hostnya itu ada sekitar 254, 253 ya, kurang lebih segitu deh. Pokoknya alamat IP pertama titik 0 ini sebagai network, kemudian dari titik 1 sampai 254 itu host ID atau identitas yang bisa digunakan. Nah, yang 255 ini nanti sebagai broadcast. Oke. Nah, default gateway-nya ini kita tambahkan, yaitu alamat IP si router. 192.168.0.1. Oke, titik 1. Oke. Nah, DNS ini nggak perlu ya, karena DNS ini nanti digunakan untuk domain name service. Itu bisa dikatakan dia mengubah atau mentranslatekan alamat IP menjadi nama gitu. Kayak google.com itu kan namanya DNS. Sedangkan alamat IP-nya itu nanti ada alamat IP-nya itu berapa Google kita bisa dicek. Pakai traceroute. Oke, udah alamat PC. Selanjutnya PC berikutnya tambahkan juga. Nah, PC berikutnya ini networknya 2.0. Kita cek 2.0. PC ini alamat IP-nya berapa? Ini identitasnya pakai 2.2 melalui gateway 2.1. Jadi 2.1 ini adalah alamat IP si routernya gitu. Sama ya kayak sebelahnya tadi. 2.2. Di tab. Nah, ini kan udah otomatis /24, tab lagi aja. Nah, nanti kalau misal di sini nanti belum 255.255.255.0, kalian ubah dulu jadi 255 3 kali baru 0.
gitu. Kita makanya /24. Oke, default gateway-nya tambahin 2.1. Aman ya? Kayak gini silang aja, kemudian disilang. Oke, kita udah nambahin alamat IP pada PC. Selanjutnya, kita tambahin alamat pada setting router ya. Bisa pakai kabel konsol, seperti ini, pencet kabel konsolnya, pilih paling atas. Wah, nggak kelihatan. Oke, biarin deh. Pilih yang konsol. Oke, kita akses pada PC. Pilih terminal, kemudian di OK aja, langsung. Nah, ini udah masuk. Oke, udah masuk ya. Atau kalau mau langsung di routernya juga bisa. Kalau langsung di routernya klik aja terus CLI. Nah, ini sama aja. Tuh. Mungkin kita akses karena simulasi ya mungkin ya. Kita akses di router aja biar lebih aman. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke mode privilege dulu. Enable atau N. Gitu. Enable. Enter. Nah, ini udah masuk mode privilege. Di mode privilege kita masuk ke mode global untuk setting alamat IP. Sebenarnya di sini udah ada konfigurasinya, tinggal ngikutin aja. Ini udah ada konfigurasinya ya. Ikutin aja. Gini. Tinggal ikutin configure terminal. Oke, configure terminal. Enter. Masuk ke ini. Oh, ini hostname. Ini untuk mengubah nama atau mengganti nama. Kita bisa mengganti namanya. Misal hostname router 0. Kan di sini cuma router doang nih namanya. Kita ganti jadi router 0. Router. Oke, sekarang namanya udah ganti. Kita masuk ke interface-nya. Interface Fast Ethernet atau FA ya, bisa disingkat FA aja gini. 0 0 spasi 0/0. Kita lihat di sini. Nah, 0/0 ini arah ke bawah. Berarti pakai network yang ini, 0.0. Oke. 0.0. Masuk ke interface dulu. Nah, ini yang disebut mode spesifik, di mana belakang ini ada if. Ini mode spesifik namanya. Jadi ada 4 mode ya. Ini mode 1, mode 2, ini mode 3, global. Nah, ini mode 4, spesifik. Tuh. Tambahkan alamat IP-nya. IP address spasi IP spasi address spasi 192.168.0.1 spasi subnetnya /24 255.255.255.0. Enter. Oke. Nah, di sini kan portnya merah ya. Kita nyalakan menggunakan ini perintah namanya no shutdown. Oke, no shutdown ya. Nah, dia otomatis aktif di sininya. Warna hijau, dan di pada port switch itu orange, berarti masih proses. Gitu. Udah di enter lagi aja. Exit. Kemudian kita pindah interface ke yang serial 2/0. Interface SE atau serial 2/0. Enter. Tambahkan alamat IP-nya. Di sini networknya 1.0, berarti untuk alamat IP-nya di sini 1.1 ya. Oke, kita lihat untuk tabel yang tadi dikasih tahu. Nah, ini. Kita pakai 1.1 untuk router 0. Nah, nanti 1.2-nya untuk router 1 yang sebelahnya. Itu. Oke, kita tambahin alamat IP dulu. Ini konfigurasinya udah ada. Interface 10 IP address spasi 192.168.1.1 spasi subnetnya. Oke, kemudian no shutdown. Enter. Oke, ini udah aktif ya untuk port ini. Kita cek. Oh, masih merah. Kenapa masih merah? Kalau untuk router itu, antar router itu harus sama-sama di no shutdown dua-duanya. Jadi nanti sama-sama hijau. Kalau hanya salah satu yang diaktifkan, dia tetap masih merah atau koneksinya masih terputus. Gitu. Oke. Sekarang konfigurasi di router 1. Nah, teman-teman kan kemarin udah belajar ya untuk nge-save config. Nah, kalau ini kan kita setting alamat IP ini berarti dia berjalan di RAM gitu. Dia berjalan di RAM doang.
Jadi saat nanti kita matikan, kemudian nyalakan routernya, dia akan hilang nih alamat IP-nya. Nah, kita nge-save. Kita ke mode yang namanya privilege. Kita exit terus sampai mode privilege. Kita save dengan cara ini aja, simple. Write, gitu. Nah, write terus enter. Nah, dia akan nge-save konfigurasinya ke dalam si NVRAM, gitu. Jadi nanti di saat di reload atau dinyalakan ulang routernya, dia akan menyimpan konfigurasinya. Gitu. Oke. Kemudian kita cek alamat IP-nya. Show IP interface brief. Ini. Enter. Nah, di sini udah terlihat ya. Nah, ini masih down. Nah, ini udah up. Karena di sini tandanya masih merah ya, jadi masih down. Alamat IP-nya ada. Oke, aman ya. Sampai sini aman ya. Tidak ada yang ketinggalan. Ada yang tanya nggak nih? Aman ya. Oke, lanjut kita ke router 1. Duh. Mana tadi? Router 1, config router 1. Oke, router ini. Kita ke CLI-nya. Kemudian nah ini pilihannya kita ketik NO aja, no, gitu, enter. Kita nggak mau ngeliat initial configuration dialognya. Enter lagi, kemudian masuk ke mode user. Mode user enable lagi. Kemudian kita masuk ke mode global ya. Ini mode privilege. Kita masuk ke global, configure terminal. Enter. Nah, di configure terminal kita tambahkan alamat IP-nya. Seperti ini. Nih. Ganti dulu hostname-nya menjadi router 1. Nah, kemudian kita masuk ke alamat IP si paket tracer ini yang masuk ke interface-nya. Yang ini dulu, yang ke arah PC. Interface FA00. Enter. Masuk mode spesifik, kita tambahkan IP address spasi 192.168.2.1. Ini ya. Terus spasi subnetnya berapa? 255.255.255.0. Enter. Kemudian aktifkan portnya. No shutdown atau no SH. Enter. Nah, dia akan aktif. Kemudian exit. Keluar dari mode interface FA00, exit. Kita pindah ke interface SE20. Ketik interface serial atau SE20 pada mode global. Kemudian enter. Tambahkan alamat IP-nya. IP address spasi 192.168.1.2 ya. Tadi kan di sini router 0 itu titik 1. Sekarang router 1 ini titik 2 gitu. Spasi samain subnetnya 252. Oh, ya, tadi di sini berapa ya alamat subnet ya? Salah jangan. Oh iya, salah nih. Oke. Salah ya yang ini. Oke, kalau salah teman-teman gini cara ngapusnya. Kita masuk lagi ke menu interface-nya. Ini saya tambahin. Saya tambahkan untuk pengetahuan barunya. Gimana cara ngapus config? Misal kita salah nulis nih, salah nambahin alamat IP. Masuk ke interface-nya lagi. Interface SE2/0. Enter. Kita tambah, tadi kan cara nambahinnya IP add spasi 192.168.1.1. Subnetnya 255.255.255.0 ya. Gini ya, tadi nambahinnya. Nah, kita ngapus, kita pindahin kursor ininya, kursor apa sih ini tulisannya ke depan. Paling depan itu kita tambahkan no, spasi IP, spasi add. Jadi ada no-nya ini. Nah, dia akan menghapus alamat IP yang sudah ditambahkan. Itu, di add, di enter aja. Nah, ini udah kehapus. Gitu. Kemudian kita tambahkan yang benernya itu seperti apa, gitu. IP address spasi 192.168.1.1 spasi 255.255.255.252. Gini. Gitu ya. Enter. Nah, kemudian no shutdown juga nggak apa-apa, atau enggak usah juga nggak apa-apa. Oke. Kita cek, exit, kemudian show IP interface brief. Nah, ini udah tambahkan lagi. Oke.
Pindah ke router 1. Router 1, 1.2. Subnetnya belakangnya 252 karena /30. Itu nanti bisa cek di Google. Kemudian enter. Terus tambahkan no shutdown. Nah, dia akan aktif dua-duanya. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Aman ya? Sampai sini kita belajar cara ngapus, cara nambahin, gitu, cara ngeditnya, kemudian cara nyimpennya. Nah, di router 1 ini tambahkan write. Kita exit lagi sampai mode privilege, kita save, write gitu. Enter. Nah, dia akan save. Yang ini juga karena tadi konfigurasi baru, tulis saja write. Tuh. Nah, man ya teman-teman, sampai sini ada kesulitan sebelum lanjut ke routing statiknya. Nah, ini tampilkan interface tadi, show IP interface brief tadi ya, yang ini menampilkan ini nih. Nah, ini menampilkan ini, show interface brief. Jadi kita tahu, kita cek nih, kan tadi masih down, coba kita cek show IP interface brief. Nah, ini dia udah up, karena sininya udah hijau gitu, aman ya. Oke, kalau aman, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke routing. Sini. Perhatikan apakah sudah up nih. Di sini pastikan semua interface up yang di setting. Nah, sekarang kita ngecek tabel routingnya yang telah ada secara otomatis gitu. Atau yang secara defaultnya udah ada. Kita cek. Show IP route gitu. Enter. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau C ini artinya connect atau dia terhubung langsung gitu. Jadi nggak perlu di routing, dia udah terhubung. Kalau S ini menandakan routing statik. Kalau I ini routing IGRP atau internal. Kalau R ini routing rate. Kemudian yang biasa nih B, BGP, M ini mobile. Kemudian nanti kalau routing IGRP dia D, OSPF dia O, dan lain sebagainya. Nah, di sini tandanya itu ini C. Berarti dia connect atau masih yang terhubung langsung dong dia bisa terkoneksinya. Alamat network 00, 10 aja. Yang 20 itu belum terkoneksi gitu. Jadi gimana cara menghubungkannya? Kita tambahkan routing statik kali ini. Oke. Ini apa nih selanjutnya? Oh, kita coba ping dari PC ke PC. Oke. Tes ping, kita klik PC-nya, kita buka command prompt, kita ketik ping 192.168.2.2. Alamat IP-nya si PC 1 ini. Enter. Nah, dia di sini masih bacanya destination host unreachable ya. Jadi kayak masih bingung dia lewat jalur mana karena si network PC ini belum kenal sama PC ini gitu. Jadi PC A ini belum kenal sama PC B. Makanya itu kita perlu namanya routing agar keduanya bisa saling kenal. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasan hal ini terjadi karena router 0 tidak mengetahui letak network yang alamat dituju. Jadi dia masih bingung tuh jalannya mau kemana. Itu. Nah, sekarang kita tambahkan routing statiknya. Ini routing statiknya. IP route, spasi network tujuan, spasi subnetnya, spasi next hop gitu. Oke, routing statik itu menambahkan network yang tidak terhubung langsung. Dalam artian router 0 ini, network yang tidak terhubung langsung adalah ini 2.0. Bisa dilihat jadi pada show IP route. Nah, di sini ada dua network. Tinggal satu network yang belum ada. Berarti itu yang perlu ditambahkan di routing statik. Sedangkan routing dinamis, dia menambahkan network yang terhubung langsung. Dalam artian yang sudah terdaftar di sini. Karena nanti kalau dinamis itu akan mencari jalan secara otomatis. Gitu. Menentukan jalurnya otomatis. Oke. Aman ya sampai sini ya, teman-teman? Masih jelas suaranya semoga? Jelas, Mas. Oke, mantap. Oke, silang.
Kita pindah ke router 0. Sama kayak gini ya. Kita ikutin aja di sini. Kita masuk ke menu yang namanya global. Caranya configure terminal. Enter. Oke, terlalu. Saya lupa LMS itu proses tesnya sampai jam berapa ya? Bentar. Wah, prosesnya bentar lagi nih selesai. Coba dikerjain dulu prosesnya deh. Ternyata prosesnya sebentar lagi mau selesai nih. Halo, teman-teman? Proses modul 2-nya coba dibuka di LMS. Ya, Mas. Ya. Oke. Dikerjain dulu aja deh. Waktunya 4 menit doang kan? Oke, saya tunggu sampai 15.55 ya. Nanti kita lanjut. Karena ini sebenarnya tinggal final doang sih, tinggal routing statiknya aja kayak gimana gitu. Oke, kerja dulu post testnya. Kurang lebih 4 menit doang nih. Waktunya Baik, tinggal Mas. waktunya sampai jam 4 ya. Tinggal 9 menit lagi. Oke, silakan.
Oke, udah selesai belum ya? Sudah, Mas. Sudah, saya sudah, Mas. Oke. Saya lanjutin dikit lagi nih, tanggung. Oke, saya lanjutin lagi untuk tambahan Mas. sekarang. Gimana? Aman ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita tambahkan alamat networknya untuk routing. Caranya masuk ke mode global. Sini ada mode global nih. Ketikkan IP spasi route spasi alamat IP-nya. Kalau kalian bingung itu apa sih setelah konfigan ini IP route, kita tanda tanya aja. Bingung nih. Wah, ternyata masukkan destination prefix-nya atau destination network-nya. Nah, di sini kan di router 0, berarti kan router sini. Kita belum mengenal yang namanya network ini 2.0, berarti kita tambahkan 192.168.2.0 spasi subnet max-nya 255.255.255.0 spasi kita tuliskan next hop-nya saja. Next hop-nya itu ini alamat IP yang ada di SE20 yaitu 192.168.1.2 ya. Tadi kan di sini titik 1, berarti di router 1 ini titik 2. Gini, enter. Nah, ini sudah tertambahkan. Nah, ceknya gimana? Kita exit. Kemudian kita cek show IP route. Nah, di sini udah ada ya static connect ke 192.168.2.0/24 melalui jalur sini 1.2 ini. Oke. Kemudian kita tambahkan juga di router satunya sama. Kalau router 1 kan belum kenal sama ini 0.0. Berarti kita nambahinnya 0.0. Enable. Kalau masih ke user, enable. Configure terminal. Tambahkan alamat IP-nya IP route spasi 192.168.0.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168. Melalui mana? Melalui sini. SE20 di router 0. Berarti 1.1. Kemudian enter. Oke, sekarang kita cek exit tow IP route. Oke, udah tertambahkan ya. 00 melalui 1.1. Sekarang kita coba tes koneksi ping 192.168.2.2. Bisa nggak nih? Nah, udah bisa ya. Reply. Tandanya reply berarti bisa. Nah, untuk yang pertama ini biasanya memang request timeout. Jadi ditungguin aja karena biasanya awal itu masih mencari jalur gitu. Jadi masih request timeout. Nah, untuk request kedua dan ketiga dan seterusnya itu akan reply. Sekali lagi kita tes ping, dia pasti akan reply. Nah, dia langsung reply. Berarti routing kita berhasil gitu. Nah, kalau nggak reply berarti ada yang salah dari konfigurasi, baik dari alamat IP-nya, salah nambahin subnet atau salah nambahin networknya, kemudian salah juga menambahin next hop gitu. Itu berpengaruh juga. Kemudian kita tes dari PC1 ke PC0 ya. Command prompt ping 92.168 0.2. Nah, dia udah, karena tadi sudah kenalan gitu, dari PC0 udah ngajakin kenalan, maka dari PC2 ini mau ngobrol sama PC0 ini nggak perlu kenalan lagi. Jadi udah, karena udah kenal jadi nggak ada request timeout-nya gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, terus modul ini ada apa lagi? Ping. Oh, kita trace, namanya ini trace ini. Kita trace dari PC0. Oke, dari PC0. Trace ini fungsinya kita untuk mengetahui jalur. Jadi PC0 ini connect ke PC1 itu melalui jalur mana sih gitu. Karena nanti kan pada dunia network aslinya, kayak kita misal koneksi ke Google itu pasti melalui banyak jalur gitu. Nah, dia ini melalui jalur mana sih gitu. Kita tracer ya, tracer spasi 192.2.2. Alamat IP-nya sih PC1.
Nah, di sini kelihatan dia melalui 0.1. 0.1 itu mana? Ini alamat gateway-nya atau alamat IP si router menuju ke PC. Kemudian 1.2 ini adalah alamat IP-nya si router ini yang SE20, router 0 SE20. Dia masuk melalui FA00, keluar melalui 20 SE20 gitu. Kemudian sampailah di tujuannya. Maaf. 1.2 itu ini. Jadi masuk ke FA00, keluar SE20. Nah, masuk lagi di router 1 SE20 ini. 1.2 ya. Maaf, saya salah tadi. Oke. Nah, barulah sampai ke tujuannya gitu. Karena nanti aslinya itu akan banyak cabangnya, kayak nanti akan ada banyak network. Dia akan memilih jalurnya sendiri gitu. Jadi kita mengetahui kalau pakai tracer itu melalui jalur mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ke bawah lagi coba cek. Oh, ini ada tugas. Nah, tugasnya ini nggak perlu dikerjain ya. Dari Pabongga tidak menyuruh untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kalian tetap fokus sama resumnya aja. Kalian buat resum. Pastikan 2 halaman full ya, karena kemarin saya lihat sepertinya ada yang kurang dari 2 halaman. 2 lembar. Tuh, pastikan 2 lembar. Kemudian untuk format penulisannya juga diperhatikan. Jadi ini tugasnya nggak perlu. Kalau kalian mau mencobanya silahkan. Tidak dilarang sama sekali. Jadi kalau mau dicoba silahkan. Nanti kalau ada error atau apa, pada saat mencoba bisa tanyakan saya atau Mas Doni. Gitu. Errornya di mana, di screenshot saja. Oke, mungkin itu sih dari modul 2. Modul 3 nanti desain vektor dari routing dinamis. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebelum saya tutup untuk praktikum modul 2-nya. Gimana, ada teman-teman ada yang kebingungan? Ada yang mumet palanya? Oke, nggak ada ya? Oke. Semuanya udah ditambahkan di Google Classroom nanti 16.3. Paham, Mas. Alhamdulillah kalau paham. Mantap. Mumet, Mas. Mantap. Nanti kalau mau coba bingung, bisa tanya-tanya. Tuh. Oke, kalian udah pada masuk Google Classroom semua ya. Jadi kami sudah menambahkan, saya dan Mas Doni udah menambahkan project yang resume modul 2. Nah, nanti itu dibukanya jam 16.30 kalau nggak salah. Kita cek. 16.30 dibuka. Sampai Jumat ya, seperti biasa. Sampai hari Jumat jam 23.59. Tuh. Oke. Oke, sini udah ditambahin ya, nanti udah di schedule jam 4.30 ya, PM, PM. Oke, dari saya mungkin sekian. Dari Mas Doni mungkin ada yang mau ditambahkan? Cek. Halo. Suara aku dengar nggak? Masuk Don. Aman. Oke. Itu untuk tugasnya kan udah dibikinkan sesuai dengan sesinya. Jadi nanti kalau ada sesi satu yang merasa nggak dapat tugasnya, silahkan PC ke kita. Bisa PC ke aku ataupun ke Kasa. Kita ditambahkan. Gitu. Oke. Jadi kalau yang belum ditambahkan ya, mungkin nanti jam 5 kok belum ada tugasnya. Jadi mungkin kalian belum ditambahkan gitu atau terlewat dari kami. Jadi nanti kabarin aja gitu. Oke. Ya. Ada lagi Mas Doni? Ya paling gitu sih dari aku. Paling itu aja ya. Oke, sip. Emang gue ditutup Oke, Oke, siap. Dari praktikan ada yang mau ditanyain? Atau udah aman semuanya? Aman, Kak. Aman, Mas. Aman ya. Oke, kalau aman mantap. Oke, kalau udah aman mungkin saya tutup ya untuk praktik modul 2-nya sesi 1. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, mengerti,
mudah dipahami. Semoga lancar ngerjain resume ya. Oke. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama.